Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan terkait asesmen kompetensi minimum atau AKM. Perkenalkan, nama saya Rohma Sri Astuti dari SMA Negeri 10 Depok. Yang pertama adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi. Informasi banyak kita dapatkan dari asesmen nasional ini. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan juga karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah. Yang keempat, asesmen nasional diharapkan memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka. Manfaat asesmen nasional. Yang pertama, potret kualitas suatu pembelajaran. Yang kedua, adanya umpan balik, peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Nah, sekarang kita akan bandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Yang pertama dilihat dari atau ditinjau dari tujuan. Kalau asesmen nasional ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan UN di sini tujuannya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ditinjau dari jenjang pendidikan atau penilaian ya. Untuk AN di sini SD, MI, SMP, MTS, SMA atau SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan untuk penilaian UN di sini SMP, MTS, SMA atau SMK. Sekarang model soal. Untuk AN ada pilihan ganda, PGK menjodohkan isian singkat dan urean. Sedangkan UN adalah PG dan isian singkat, yaitu hanya matematika untuk SMA atau SMK. Sasaran penilaian. AN di sini adalah adanya kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Sedangkan UN, penguasaan terhadap mata pelajaran. 5 adalah metode penilaian. Untuk AN, computerized multistage advanced testing ya, adaptive testing. Sedangkan untuk UN adalah CBT atau computer based test. Asesmen nasional kita bahas yang pertama. Di sini kita mengenal yang namanya AKM. Di mana dalam AKM di sini dibedakan menjadi adanya asesmen literasi membaca. Dalam asesmen literasi membaca di sini diharapkan peserta didik mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi maupun merefleksi suatu pembelajaran. Kemudian yang B, asesmen numerasi. Diharapkan peserta didik mampu memahami, mengaplikasi, serta bernalar. Selanjutnya kita akan bahas yaitu terkait dengan asesmen nasional yang lainnya. Yang B adalah survei karakter, yang C adalah survei lingkungan belajar. Kriteria peserta pelaksana asesmen nasional yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Diambil kelas 5, kelas 8, kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Konsep literasi membaca. Yang pertama, literasi membaca merupakan yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam AKM ini. Yang kedua, literasi membaca dan menulis adalah pengetahuan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisa, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai suatu tujuan, serta mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan nasional. Nah, kita akan bahas komponen AKM literasi membaca.
di sini ada konten, di mana teks informasi itu adalah teks yang bertujuan memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan. Kemudian konten yang kedua adalah teks fiksi, yaitu yang bertujuan memberikan pengalaman hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan. Komponen literasi membaca selanjutnya adalah proses kognitif, yaitu adanya menemukan informasi, adanya interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Selanjutnya adalah komponen yang ketiga adalah konteks. Dalam konteks di sini ada yang namanya personal, yaitu berkepentingan secara pribadi. Ada juga sosial, budaya, berkepentingan antara individu, budaya, dan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah saintifik, berkaitan dengan aktivitas serta fakta ilmiah baik yang dilakukan secara futuristik atau suatu gambaran. Selanjutnya adalah komponen AKM. Yang konten meliputi adanya bilangan. Bilangan di sini seperti meliputi representasi, sifat urutan, operasi beragam jenis bilangan, yaitu bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, serta desimal. Kemudian adanya pengukuran dan geometri. Yang ketiga, adanya data dan ketidakpastian. Yang keempat adalah aljabar. Yang B adalah proses kognitif. Adanya pemahaman, yaitu tentang fakta, prosedur, dan alat matematika, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Nah, bagaimana menganalisa tahap asesmen atau AKM tingkat SMA? Yang pertama adalah pada tingkat SMA terdapat level 1 pembelajaran. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yaitu yang pertama geometri dan pengukuran, yang kedua adalah aljabar, yang ketiga adalah data dan ketidakpastian. Demikian pengimbasan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.